Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi bagian kedua. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan 1. Dapat menentukan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. 2. Kalian dapat menentukan isi teks eksposisi. 3. Kalian dapat meringkas teks eksposisi. Dan yang keempat, kalian dapat menyimpulkan teks eksposisi. Nah, baiklah. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai teks eksposisi, bukan? Seperti pengertian teks eksposisi, ciri-ciri, unsur-unsur, dan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu teks eksposisi? Ya, teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, yaitu jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Yang pertama, jenis paragraf menurut tujuannya. Jenis paragraf menurut tujuannya ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, eksposisi identifikasi atau sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Yang kedua, eksposisi berita. Suatu paragraf yang memberikan informasi dari suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Teks eksposisi ini sering dijumpai dalam berita ataupun surat kabar. Yang ketiga, eksposisi klasifikasi. Jenis teks eksposisi ini yaitu paragraf yang dibuat dengan membagi, mengelompokkan, atau mengklasifikasi sesuatu topik tertentu, sehingga pembaca mendapatkan ilmu dan informasi dengan detail atau sejelas-jelasnya. Nah, yang keempat, eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. Yang terakhir, eksposisi analisis adalah suatu cara membagikan suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Eksposisi analisis dibagi menjadi analisis kausal dan analisis proses. Eksposisi analisis kausal merupakan paparan yang mempersoalkan hubungan sebab akibat. Nah, eksposisi analisis proses adalah sebuah metode yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, selanjutnya perhatikan dan bacalah beberapa contoh dari jenis-jenis
yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Pertama ada contoh dari eksposisi identifikasi, yang kedua ada eksposisi berita, yang ketiga ada contoh eksposisi klasifikasi, yang keempat ada eksposisi definisi, dan yang kelima eksposisi analisis. Cermati dan baca baik-baik ya. Nah, jika sebelumnya kita membahas mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya, sekarang kita akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu jenis paragraf yang memiliki gagasan utama di bagian awal rangkaian kalimat utama. Contoh, di Jawa Barat salah satu komoditas unggulannya adalah perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di daerah pegunungan seperti di daerah Ciwidey. Banyak manfaat yang terkandung di dalam teh seperti menyehatkan badan, menghilangkan rasa stres, dan dapat pula dijadikan lahan penghasilan. Mengapa dikatakan paragraf deduktif? Karena dalam teks tersebut kalimat atau gagasan utamanya terdapat di bagian awal rangkaian kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki gagasan utama di akhir paragraf. Paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Contoh, seiring dengan berkembangnya teknologi, di negara Jepang telah membuat terobosan baru untuk membantu kenyamanan para pasien di rumah sakit dengan membuat sebuah robot kucing. Robot ini bisa menghibur pasien dan pengunjung dengan cara mengambilkan air minum dan membawakan barang-barang yang tidak terlalu berat. Robot ini dapat mengisi energinya dengan cara mencajar dirinya sendiri. Robot tersebut dinamai Cute Kitty Robot. Nah, paragraf tersebut termasuk pada paragraf induktif karena gagasan utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu robot tersebut dinamai Cute Kitty Robot. Selanjutnya, paragraf campuran, yaitu gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Contoh, banyak sekali transportasi yang menjamur di ibu kota seperti mobil, motor, kereta api, bus, Transjakarta, pesawat, kapal laut, dan lain-lain. Tetapi ada salah satu alat transportasi yang melegenda, yaitu bajai. Si orange beroda 3 ini sedang mengalami peremajaan oleh Pemkot DKI. Agar tidak menimbulkan polusi udara dan polusi suara, Pemkot DKI mengganti bahan bakarnya dengan yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan bahan bakar gas. Selanjutnya kita masuk pada subbab kedua, yaitu menentukan isi teks eksposisi. Bagaimana cara kita menentukan teks eksposisi? Nah, menentukan isi teks berarti mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. Teks eksposisi berupa paparan atau penjelasan suatu objek. Nah, intisari atau bacaan tersebutlah merupakan isi dari teks eksposisi. Selanjutnya, meringkas teks eksposisi. Ringkasan adalah penyajian karangan dalam bentuk yang singkat dan efektif.
Fungsi sebuah ringkasan ini adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Nah, adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksposisi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimatmu sendiri. Masuk pada subbab keempat, yaitu menyimpulkan teks eksposisi. Sebuah teks tentu memiliki bagian yang berisi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan penjelas merupakan aspek penting saat menyimpulkan isi teks eksposisi. Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan umum atau gagasan utama atau yang biasa kita sebut dengan ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya ataupun kalimat terakhir, seperti pada jenis-jenis paragraf yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Nah, teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Nah, gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Nah, perhatikan contoh teks di bawah ini. Kita baca sama-sama ya. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Gagasan umum dan gagasan khusus pada cuplikan teks tersebut dapat dijelaskan seperti berikut. Nah, kalimat pertama, gagasan umum. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Kalimat tersebut termasuk pada gagasan umum yang terletak pada awal kalimat atau awal paragraf teks tersebut. Nah, yang kedua, gagasan khusus. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Dilanjut dengan gagasan khusus lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap, dan banjir. Kalimat terakhir termasuk pada gagasan khusus juga, yaitu warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik.
Nah, selanjutnya, adapun langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi. Isi teks eksposisi merupakan gagasan dari pokok teks tersebut. Yang ketiga, merangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah kesimpulan. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kerjakan soal-soal berikut. Ada 6 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis teks eksposisi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teks identifikasi. Yang ketiga, kalian perhatikan dan cermati contoh dari teks berikut. Lalu jawab pertanyaan di bawahnya. Teks tersebut termasuk pada jenis teks eksposisi. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis teks eksposisi analisis. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang keenam, bukalah buku pegangan bahasa Indonesia kalian halaman 71 sampai 72. Bacalah teks yang berjudul Seberapa Besar Ancaman Bahaya Plastik di Danau dan Sungai yang tertera pada tugas 2 dan kerjakan 3 soal yang mengikutinya. Soal yang pertama itu ada tentukan isi teks tersebut. Yang kedua, ringkaslah teks tersebut sesuai langkah-langkah meringkas teks. Yang ketiga, simpulkan teks tersebut lalu kumpulkan hasil kerjamu kepada guru untuk dinilai. Tugas ini kalian kerjakan di buku tugas. Hari Sabtu dikumpul. Lalu gabung dengan tugas sebelumnya ya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanya langsung saja kepada Ibu. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.